Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Siti Fatimah MSI dan Ibu Yuliana FH SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Makro dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan. Tak lupa, sholawat serta salam kepada junjungan kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Isma Nur Ainafiana, selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada pagi hari ini. Adapun materi diskusi yang akan kami bahas ialah mengenai inflasi dan pengangguran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Izati Amalia sebagai pemateri pertama, Setia Wulandari sebagai pemateri kedua, saya sendiri sebagai pemateri ketiga, Amrina Rusyada sebagai pemateri keempat, dan Ratna Novitasari sebagai pemateri kelima. Baiklah, langsung saja penyampaian materi pertama akan dibacakan oleh Izati Amalia. Pada Izati, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inflasi beserta penyebab terjadinya inflasi. Kami mengutip 3 pendapat dari ahli yaitu Firmansyah dan Nurdiansyah tahun 2016, Kusuma Wardani dan Octavia tahun 2023, dan Yurianto tahun 2020 mengenai penyebab terjadinya inflasi. Inflasi sendiri dapat diartikan sebagai gejala kenaikan dari harga barang-barang yang bersifat umum secara terus-menerus. Umumnya, inflasi terjadi karena adanya kenaikan permintaan secara signifikan terhadap barang dan jasa, atau juga dapat disebabkan oleh naiknya biaya produksi. Adapun penyebab terjadinya inflasi, yang pertama dapat dilihat dari sisi permintaan atau demand, merupakan inflasi yang timbul ketika permintaan terhadap barang serta jasa mengalami peningkatan relatif terhadap ketersediaannya. Maka dari itu, permintaan agregat menjadi lebih besar dibandingkan kapasitas perekonomian, sehingga berpotensi untuk mendorong adanya kenaikan pada harga yang mana nantinya akan menyebabkan inflasi. Kemudian yang kedua dari sisi penawaran atau supply, adanya kenaikan biaya produksi atau biaya pengadaan barang dan jasa akan menyebabkan perusahaan mengurangi penawaran atau supply ke pasar. Nah, kondisi yang demikian dapat menyebabkan inflasi penawaran atau cost push inflation yang dari sisi penawaran ini dapat disebabkan oleh distribusi yang kurang lancar, cuaca buruk, gagal panen, dan sebagainya. Faktor penawaran lainnya yang memicu kenaikan harga penawaran terhadap suatu barang termasuk barang-barang yang harus diimpor, serta harga barang-barang yang dikendalikan pemerintah seperti bahan bakar minyak atau BBM, dan tarif dasar listrik, dasar listrik atau DDL juga bisa menyebabkan inflasi dari sisi penawaran. Kemudian yang ketiga yaitu ekspektasi inflasi. Persepsi dan harapan masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap tingkat inflasi di masa depan akan mempengaruhi ekspektasi inflasi yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen, investor, dan pelaku ekonomi lainnya. Peran inflasi ekspektasi sangat signifikan dalam membentuk harga dan upah tenaga kerja. Dalam hal ini terdapat 2 jenis ekspektasi inflasi yaitu ekspektasi inflasi adaptif yang didasarkan atas data historis, serta ekspektasi inflasi forward looking yang didasarkan atas analisis serta perkiraan terhadap faktor-faktor ekonomi dan kebijakan yang dapat memberikan pengaruh di masa mendatang. Baik, itu saja materi mengenai penyebab terjadinya inflasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Setia Wulandari. Kepada Setia, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan jenis-jenis inflasi. Di sini kami mengutip dari ketiga pendapat para ahli. Yang pertama, Amrullah dan Widayawati, 2021. Yang kedua, Chang dan kawan-kawan, tahun 2023. Dan yang terakhir, Sutiawan dan Sanjani, tahun 2023. Mereka sama-sama menyebutkan bahwa jenis-jenis inflasi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu inflasi ringan atau biasa disebut dengan creeping inflation. Inflasi ringan, yaitu inflasi yang besarannya kurang dari 10% per tahun. Inflasi ini mempunyai pengaruh yang positif dalam mendorong perekonomian untuk berkembang lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang menjadi bersemangat untuk bekerja, menabung, maupun mengadakan investasi. Yang kedua, inflasi sedang atau biasa disebut dengan galloping inflation, yaitu jenis inflasi yang besarnya 10-30% per tahun. Jenis inflasi ini dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi.
seperti dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Dan yang ketiga, inflasi berat, yaitu inflasi yang besarannya itu sekitar 30-100% per tahunnya. Jenis inflasi ini lebih mengacaukan daripada inflasi sedang, di mana kegiatan ekonomi sudah mulai mengalami kelumpuhan. Jenis inflasi ini efeknya lebih berat daripada inflasi sebelumnya. Inflasi ini dapat menyebabkan kurangnya minat masyarakat dalam menabung, dikarenakan tingkat bunga yang lebih rendah daripada laju inflasi. Dan yang keempat, yaitu hiperinflasi atau inflasi sangat berat. Inflasi ini besarannya lebih dari 100% per tahunnya. Hyperinflasi merupakan inflasi yang paling berat dan mampu mengacaukan kondisi perekonomian dan sulit untuk dikendalikan walaupun melalui kebijakan moneter maupun fiskal. Hyperinflasi ini bisa terjadi akibat peredaran uang secara berlebihan sehingga nilai mata uang menjadi tidak berguna, yang dapat menyebabkan perekonomian di suatu negara itu menurun. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Isma Nuraini Noviana. Baiklah, terima kasih pada Saudara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja jenis-jenis pengangguran. Berdasarkan dari sumber jurnal buku yang saya peroleh, adapun jenis-jenis pengangguran terbagi menjadi dua, yang dimana menurut Widayati tahun 2021, Sujati tahun 2020, dan Nur Rahman tahun 2020 mengungkapkan bahwa dua jenis-jenis pengangguran tersebut ialah jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya dan berdasarkan cirinya. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya dapat dibedakan menjadi yang pertama ialah pengangguran struktural atau structural unemployment, di mana pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Pengangguran struktural bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, seperti akibat permintaan berkurang, akibat kemajuan dan penggunaan teknologi, dan akibat kebijakan pemerintah. Yang kedua ialah pengangguran friksional atau frictional unemployment, di mana pengangguran yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara pemberi kerja dan pencari kerja. Pengangguran ini sering disebut pengangguran sukarela. Selanjutnya ialah jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya yang dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ialah pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Yang kedua ialah pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini terjadi di saat tenaga kerja yang dimiliki kelebihan karena beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain berkaitan dengan jenis kegiatan dari perusahaan tersebut, kecil besarnya perusahaan tersebut, jenis intensif yang digunakan oleh perusahaan tersebut, dan capaian tingkat produksi suatu perusahaan. Misalnya, pelayan restoran yang dibutuhkan sudah melebihi kebutuhan sehingga kelebihan pelayan tersebut termasuk ke dalam kelompok pengangguran tersembunyi. Yang ketiga ialah pengangguran musiman. Pengangguran ini bergantung pada beberapa faktor, terutama faktor musim atau cuaca. Misal pekerja pada sektor pertanian atau perikanan, di mana apabila cuaca baik maka petani atau nelayan dapat memperoleh untung yang besar. Namun, ketika cuaca buruk, bisa saja tidak ada penghasilan yang diperoleh dan pekerja tersebut harus menganggur karena tidak memiliki pekerjaan lain selain bertani atau sebagai nelayan. Dan yang terakhir ialah setengah menganggur. Kerja yang setengah menganggur umumnya terjadi akibat urbanisasi yang berkembang di Indonesia. Sebagian besar dari penduduk tersebut sulit menemukan pekerjaan di kota. Ada juga yang bisa bekerja hanya 1 atau 2 hari dalam 1 minggu. Pekerja seperti ini termasuk dalam kelompok setengah menganggur. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis pengangguran. Selanjutnya, materi mengenai dampak pengangguran bagi perekonomian akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Amrina Arsyada. Padanya saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan dampak pengangguran bagi perekonomian. Hal ini diambil dari persamaan para ahli, yaitu Widayati tahun 2021, Sartika dan Ansari 2022, serta Adrianto dan kawan-kawan tahun 2020, yang mengemukakan dampak pengangguran bagi perekonomian yang dikelompokkan menjadi 2, yaitu dampak pengangguran terhadap negara dan dampak pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan masyarakat. Yang pertama, ada dampak pengangguran terhadap negara, yaitu yang pertama 1,
pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional real atau nyata yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial atau pendapatan yang seharusnya. Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah. Yang kedua, pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun, sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang, sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun. Yang ketiga, ada pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Sedangkan dampak pengangguran terhadap individu yang mengalaminya di masyarakat, yakni yang pertama ada pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencarian. Keadaan ini bisa menyebabkan pertengkaran dan kehidupan keluarga yang tidak harmonis. Yang kedua, ada pengangguran menyebabkan hilangnya atau berkurangnya keterampilan. Keterampilan dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek. Pengangguran dalam kurun waktu yang lama akan menyebabkan tingkat keterampilan atau skill pekerja menjadi menurun. Yang terakhir, pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kegiatan ekonomi yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat kepada pemerintah yang berkuasa. Golongan yang berkuasa akan semakin tidak populer di mata masyarakat dan berbagai tuntutan dan kritik akan dilontarkan kepada pemerintah, sehingga banyak yang melakukan demonstrasi dan kegiatan kriminalitas seperti pencurian dan perampokan semakin meningkat. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ratna Novitasari. Pada Ratna, saya persilakan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu terkait analisis keterkaitan inflasi dan pengangguran dalam model kurva Phillips. Menurut Nuzulaili, tahun 2020, salah satu faktor yang mempengaruhi pengangguran yaitu inflasi. Inflasi dan pengangguran merupakan salah satu masalah ekonomi yang digambarkan dengan kurva Phillips. Phillips menunjukkan bahwa tingkat pengangguran yang rendah cenderung memiliki inflasi yang tinggi, sedangkan pengangguran yang tinggi cenderung memiliki inflasi yang rendah. Seperti dalam gambar di samping, gambar tersebut menjelaskan pengangguran dan inflasi itu memiliki sifat yang berbanding terbalik. Dalam gambar tersebut dijelaskan jika pengangguran meningkat menjadi U2, maka inflasi akan mengalami penurunan menjadi P2. Namun jika pengangguran menurun menjadi U1, maka inflasi akan mengalami kenaikan menjadi P1. Keterkaitan antara inflasi dengan pengangguran dapat dijelaskan dalam kurva Phillips yang menyatakan bahwa pada tingkat pengangguran yang rendah cenderung disertai oleh inflasi yang tinggi, dan saat pengangguran tinggi cenderung disertai dengan inflasi yang rendah menurut Soeharto tahun 2021. Dari pendapat tersebut, dapat dijabarkan bahwa hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Adanya kenaikan permintaan agregat sesuai dengan teori permintaan bahwa adanya permintaan yang naik akan mengakibatkan harga juga naik. Pada saat inflasi, dalam memenuhi permintaan tersebut, produsen akan meningkatkan kapasitas produksinya dengan cara menambah tenaga kerja. Dengan demikian, peningkatan permintaan tenaga kerja yang disebabkan oleh naiknya harga akan mengakibatkan pengangguran menjadi berkurang. Teori selanjutnya, yaitu dari Purba tahun 2022, menjelaskan terdapat suatu trade-off antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran, yaitu bila tingkat pengangguran tinggi, laju inflasi rendah, sedangkan bila tingkat pengangguran rendah, laju inflasi tinggi. Teori yang signifikan dalam menjelaskan sebab akibat inflasi adalah kurva Phillips. Seperti pada gambar di samping, dijelaskan hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat.
Dengan naiknya permintaan agregat berdasarkan teori permintaan, permintaan akan naik. Kemudian pertumbuhan ekonomi akan naik pula. Dengan tingginya pertumbuhan ekonomi atau inflasi, maka untuk memenuhi permintaan tersebut, produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja. Akibat dari peningkatan penyerapan tenaga kerja tersebut, maka akan mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Pengangguran menjadi berkurang atau bisa dilihat pula dengan tingkat inflasi yang stabil akan menjadi berkurang atau bisa dilihat pula pengangguran menjadi berkurang atau bisa dilihat dengan tingkat inflasi yang stabil akan menurunkan tingkat suku bunga yang secara langsung. Kemudian akan memicu banyaknya permintaan atas kredit usaha dan akan banyak industri atau sektor usaha bermunculan sehingga jumlah penyerapan tenaga kerja meningkat seiring kesempatan kerja yang tinggi. Kurva Philip ini hanya berlaku pada tingkat inflasi ringan dan dalam jangka pendek. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi yang membuat perusahaan meningkatkan jumlah produksinya dengan harapan memperoleh laba yang tinggi. Namun jika inflasi terjadi adalah hyperinflation, kurva Philip tidak berlaku lagi pada saat inflasi tinggi yang tidak dibarengi dengan kemampuan masyarakat. Perusahaan akan mengurangi jumlah pengangguran tenaga kerja sehingga jumlah pengangguran akan bertambah. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai inflasi dan pengangguran. Sebelum saya menutup diskusi kali ini, izinkan saya membacakan kesimpulannya terlebih dahulu. Inflasi pada umumnya disebabkan oleh permintaan atau demand pull inflation, yaitu kondisi ketika terjadi peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa yang lebih besar dibandingkan output yang tersedia, sehingga meningkatkan harga barang dan jasa. Yang kedua ialah jenis-jenis inflasi terbagi menjadi inflasi ringan atau creeping inflation, inflasi sedang atau galloping inflation, inflasi berat dan inflasi sangat berat atau hyperinflation. Yang ketiga ialah jenis-jenis pengangguran terbagi menjadi dua penggolongan, yaitu berdasarkan penyebabnya dan berdasarkan cirinya. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya ialah pengangguran normal atau friksional dan pengangguran struktural. Sedangkan jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya ialah pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi atau terselubung, pengangguran musiman atau bermusim, dan setengah pengangguran. Yang keempat ialah dampak pengangguran bagi perekonomian dikelompokkan menjadi dua, yaitu dampak pengangguran terhadap negara dan dampak pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan masyarakat. Dan yang terakhir ialah inflasi dan pengangguran itu memiliki sifat yang berbanding terbalik jika digambarkan dalam kurva Philip, di mana dijelaskan bahwasanya jika pengangguran mengalami kenaikan, maka inflasi akan mengalami penurunan. Begitupun sebaliknya, jika pengangguran mengalami penurunan, maka inflasi akan mengalami kenaikan. Baiklah, saya selaku moderator pada diskusi pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan saya minta maaf jika ada kekurangan dalam materi maupun penyampaian materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan teman-teman atas perhatiannya. Kami dari kelompok 6 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 이불 속에서 going, going은 언제나 너에게 going.